Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ayuhat talibat, kama qara'na fil usbu'il madhi babi thana'in nas 'alal mayyit, bab pujian manusia terhadap mayit yang insyaallah akan memberikan pengaruh kepada si mayit. Bahkan disebutkan dalam hadis yang kita baca pada pekan yang lalu, insyaallah ketika dipuji oleh manusia, diberi kesaksian, hadisnya muttafaqun alaih, insyaallah seperti yang dipuji, wajabat lahul jannah, akan mendapatkan surga. Na'udzubillah, sebaliknya jika dinilai negatif, buruk, maka na'udzubillah akan mendapatkan neraka. Ini persaksian sahabat Umar bin Khattab yang mendengarkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita malam ini bab sebelum terakhir dalam Kitabul Janaiz, bab 164 terakhir 165. Jadi bab sebelum terakhir dalam kitab Janaiz. Kitabul Janaiz ini hampir satu semester kemarin ya. Semester sebelumnya kitabul akli makanan itu, libas, pakaian. Kemudian sebelumnya setelah itu menjenguk orang sakit. Nah, semester terakhir kemarin tentang Janaiz ya. Insyaallah nanti di awal tahun ajaran atau di pekan depan kita akan masuk kitab Adabis Safar. Kurang lebih seperti itu. Mari kita baca hadis yang ada dalam bab 164. Babu fadli man mata lahu auladun sighar. Bab keutamaan orang yang meninggal baginya anak-anak kecil. Yang meninggal itu orang tuanya apa anaknya? Anaknya ya. Bab keutamaan orang yang meninggal anak-anak kecilnya, gitu maksudnya. Hadis yang pertama dalam bab ini an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yamutu lahu thalathatun lam yablughul hinsa illa adkhalahu Allahul jannata bi fadli rahmatihi iyyahum. Muttafaqun alaih. Hadis dari sahabat diriwayatkan dari sahabat Anas. Siapa yang menyebutkan biodata atau biografi sahabat Anas? Anas bin Malik. Apa yang masih diingat tentang biografi sahabat Anas? Punya anak banyak, sampai kurang lebih berapa? 80-an, menyebut 83. Ya. Apalagi? Menjadi pembantu Rasulullah bertahun-tahun, saya tidak pernah dengar Rasulullah bilang kenapa begini, kenapa begini. Nggak ada piring terbang di rumahnya. Jadi kesaksian Anas bin Malik sebagai pembantu Rasulullah berpuluhan, belasan tahun. Beliau termasuk sahabat yang karena sering kumpul kan, berarti banyak mendengarkan hadis. Meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Belasan tahun menjadi pembantu Rasulullah, sehingga banyak juga hadis yang didengar, diriwayatkan oleh beliau. Salah satunya hadis ini. Qala, sahabat Anas berkata radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin
Ma kalau setelah itu ada illa berarti ma-nya ma apa? Nafiyah, artinya tidak. Bukan ma mausulah yang berarti alladzi, yang. Tidaklah min muslimin, seorang muslim, yamutu lahu, meninggal baginya, maksudnya anak-anaknya, salah satu 3 orang, ya. Lam yablughul hinsa, yang 3-3-nya tadi belum sampai hinsa. Apa al-hinsa? Al-hinsu lughatan secara bahasa aslinya adz-dzambu, dosa. Yang sudah dicatat dosanya maksudnya. Jadi belum balik. Ya. Kenapa disebutkan al-hinsa? Ya, atau adz-dzambu, dosa di sini? Bukan disebutkan balik. Kenapa? Lam yablughul hinsa, lam yablughul bulugh, maksudnya belum balik karena ya kalau sudah balik dicatat dosanya, kan gitu. Meninggal anaknya 3 masih kecil-kecil semua, belum balik, apa? Illa melainkan adkhalahullahu jannatah, Allah akan masukkan si bapak tadi, orang tuanya tadi, ya, ke dalam surga bifadli, dengan keutamaan rahmatihi, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, iyahum, kepada mereka, karena kasih sayang Allah kepada anak-anaknya itu. Hadis berikutnya juga mirip, ya. Hadis kedua juga mirip. Kita baca dulu, penjelasannya lebih lanjut nanti, ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamutu li ahadin minal muslimina thalathatun minal waladi la tamassuhun naru illa tahillatal qasami, muttafaqun alaih. Sama ya, yang tadi yang pertama hadis sahih muttafaqun alaih. Wa tahillatul qasami qaulullahi ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in minkum illa wariduha wal wurudu wal umuru ala sirati wa huwa jisrun mansubun ala dhahri jahannama afanallahu minha. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa yang masih ingat siapa namanya Abu Hurairah? Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi. Kemudian apa kelebihan yang beliau yang lain? Nah, ciri-ciri atau biografi singkat Abu Hurairah apa? Paling banyak sahabat yang paling banyak memberikan hadis, sampai berapa? 6.000 lebih. Apalagi? Ya, tinggal beliau sahabat yang miskin, ya, tinggal di masjid, disebut ahlus suffah. Jadi selalu nempel bersama Rasul, akhirnya banyak memberikan hadis. Jadi miskin punya kelebihan, tapi ya. Jadi malah nggak sibuk kerja, sibuk belajar. Ya, apalagi? Ya, didoakan Rasulullah SAW, ya, untuk menghafalkan hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, la yamutu, tidaklah meninggal, li ahadin minal muslimina, bagi seorang muslim, salah satu 3 minal walad, dari anak-anaknya. Di sini tidak disebutkan walad pokoknya, ya. Apakah anak laki, anak perempuan? Walad itu bisa bintun, bisa banat. Bintun bisa banin, ibn, ya. La tamassuhun naru,
tidak akan tersentuh api neraka. Yang meninggal 3 orang anak tidak akan tersentuh api neraka illa tahillatal qasam, kecuali apa? Qasam sumpah, tahillah. Halal, penghalalan dari sumpah, maksudnya apa? Ya. Halalal yamin idza kaffaraha. Akan melewati. Jadi tidak masuk ke neraka, hanya lewat. Karena Allah sudah bersumpah dalam surat ini lanjutannya ya, muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaqun alaih. Dijelaskan oleh Imam Nawawi di sini tahillatul qasam, yang dimaksud dengan pembebasan sumpah maksudnya kafarah, ditebus. Yaitu bahwa Allah sudah bersumpah dalam firman-Nya di surat apa ini? Maryam, ya. Wa im minkum illa wariduha, setiap kalian akan melewatinya, akan menyeberanginya. Wal wurudu, al wurud wariduha, kata-kata wurud itu huwal uburu, menyeberang, alas sirat, di atas jalan jembatan, yaitu jisrun. Sirat itu jalan itu apa? Jisrun. Apa jisrun? Jembatan. Mansubun, yang dipasang, yang dibangun, yang ditegakkan, ala dhahri jahannam, di atas neraka jahannam. Afanallahu minha, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita darinya. Ya, amin ya rabbal alamin. Jadi karena Allah sudah bersumpah bahwa semua, ya kecuali yang, ya semua akan lewat, paling tidak akan lewat, nggak sampai masuk. Jadi ya memenuhi janji Allah, dia sebelum masuk surga ya lewat saja, nggak jatuh. Nah, kalau jatuh, naudzubillah ya, berarti masuk neraka. Jadi di sini semakin jelas, ya walaupun masuk surganya tadi tetap melewati jembatan yang dipasang di atas neraka jahanam. Ya, jadi hadis yang ini dilengkapi oleh hadis Abu Hurairah. Hadis pertama dilengkapi oleh hadis kedua. Masuk surganya langsung apa gimana? Masuk surga, tapi karena Allah sudah bersumpah semua orang akan melewati, ya, hanya neraka ya akan lewat saja, tidak sampai terjatuh, tidak sampai masuk. Tapi hadis ketiga, wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah dhahaba ar-rijalu bihadithika faj'al lana min nafsika yawman na'tika fihi tu'allimuna mimma 'allamaka Allah. Qala ijtami'na yawma kadza wa kadza fajtama'na fa'atahunna an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa'allamahunna mimma 'allamahu Allah. Thumma qala ma minkum min imra'atin tuqaddimu thalathatan minal waladi kanu laha hijaban minan nar. Faqalat imra'atun wasnain. Faqala Rasulullah SAW wasnain. Muttafaqun alaih. Jadi hadis pertama hadis Anas menyebutkan 3 orang akan masuk surga. Meninggal 3 orang anak sebelum Hind, sebelum balik, insyaallah orang tuanya akan masuk surga. Ya. Dijelaskan di hadis berikutnya, hadis Abu Hurairah, masuk surganya tetap melewati jembatan di atas neraka jahanam. Hadis ketiga menjelaskan ternyata tidak hanya 3, 2 juga bisa jadi penyebab. Ya. An Abi Sa'id al-Khudri, dari sahabat Abi Sa'id al-Khudri, siapa namanya? Sa'ad bin Malik bin Sinan ya.
radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, ja'at imra'atun, datang seorang perempuan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, perempuan ini berarti sahabat wanita kan? Bertemu Nabi, sahabat. Cuma tidak disebutkan namanya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahabar rijalu bihaditsika. Para sahabat laki-laki pergi dengan membawa hadis-hadismu. Yang banyak belajar adalah sahabat laki-laki. Nah ini perempuan iri juga ingin belajar. Karena itu faj'al lana, jadikanlah ya Rasulullah untuk kami, min nafsika, dari dirimu, yauman, satu hari, na'tika fihi, kami mendatangimu pada hari tersebut, tu'allimuna, engkau ajarkan kepada kami, mimma, dari apa-apa, allamaka, yang ajarkan, allamaka Allahu, yang Allah ajarkan kepadamu. Jadi minta hari khusus untuk bagi kaum wanita belajar kepada Rasulullah. Qala, Nabi bersabda, ijtami'na, berkumpullah kalian, yauma kadza wa kadza, pada hari ini dan ini. Jadi Rasulullah beri jadwal ya, berita untuk kaum wanita yang mau belajar hari ini, misalnya hari ini. Fajtama'na, maka para sahabat wanita berkumpul. Fa'atahunna nabiyyu, maka Nabi mendatangi mereka. Nabi SAW mendatangi mereka, para wanita sahabat tadi, sahabat wanita. Fa'allamahunna, maka Nabi mengajarkan kepada mereka, mimma, dari apa-apa, allamahullahu, yang Allah ajarkan kepada beliau. Firman Allah, hadis, ya, ayat hadis dan ya, wahyu semuanya. Tsumma qala, di antara yang beliau sampaikan, beliau bersabda, ma minkum min imra'atin. Kalau tadi rajulin ya. Jadi berarti bapak ibu dua-duanya insyaallah masuk surga. Tidak ada seorang wanita pun tuqaddimu, mempersembahkan, memajukan, kan tuqaddimu ta'am, menghidangkan makanan. Memajukan ya, tuqaddimu ya. Illa talatatan minal waladi, 3 anak, illa kanu laha, melainkan anak-anak yang 3 tadi bagi si ibu tadi hijaban, menjadi penghalang, hijab, pencegah, minan nar, dari api neraka. Faqalat imra'atun, ada seorang perempuan bertanya, yang sedang pengajian begini ada yang angkat tangan. Rasulullah, wasnain, gimana kalau yang meninggal 2? Minta diskon. Ya kan? Tadinya 3 kata Rasulullah. Gimana kalau yang meninggal 2 Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu, faqala Rasulullah sallallahu, Rasulullah menjawab, wasnain, insyaallah 2 juga yang meninggal masuk surga. Hah? Apa? Enggak ada 1, 2 aja. Ya insyaallah kalau benar hidupnya kan masuk surga. Ya kan? Cuma ini salah satu, jangan terlalu sedih. Rasul sudah menghibur. Itu sudah Allah semua yang ngatur. Meninggal anak masih kecil-kecil, ya. Kalau 2, insya Allah salah satu penyebab ibundanya, ya, ayah orang tuanya terhalang dari api. Taib. Wadah insya Allah. Terakhir, sehingga pekan depan kita masuk kitab baru. Bab yang 165, babul bukai wal khawfi indal mururi biquburi dhalimina wa masari'ihim wa idharil iftiqari ila Allah ta'ala wa tahdhiri minal ghaflati an dhalika. Bab al-buka. Apa buka? Buka, menangis. Baka yabki bukaan. Bab menangis, wal khawfi, dan takut, indal mururi, ketika melewati. PJR, polisi jalan raya, bahasa Arabnya murur. Murur, yang suka lak caleg, ya, lak caleg, bolak-balik. Murur, marwa ya murur. Jadi polisi jalan raya namanya murur. Murur, bukan murul. Roh, marra ya murur. Ketika melewati kuburid zalimin, kuburnya orang-orang yang dolim. Wa masari'ihim, tempat mereka soro apa? Musoro'ah. Apa?
Laisa syadidu bisur'ati. Orang kuat itu bukan yang kuat bergulat. Jadi tempat mereka mati, maksudnya meninggal, masore. Tempat mereka digalakkan, digulatkan, kan? Sur'a kan gulat. Laisa syadidu bisur'ati. Bukan orang kuat itu karena kuat bergulat. Innamas syadidu, orang yang dianggap kuat itu alladzi yamliku nafsahu, yang bisa mengontrol emosinya indal ghadab, saat dia marah. Waktu marah nggak keluar sumpah serapah, keluar semua nama binatang. Mulai binatang melata sampai binatang buas. Wa idharil iftiqar, dan menampakkan rasa butuh, fakir. Ya. Orang merasa butuh ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tahdhiri, dan mengingatkan, mewanti-wanti, mewarning minal ghaflatih, jangan sampai lalai terhadap hal tersebut, andalika. Kalau di Arab, di Saudi, ada beberapa tempat yang dulu bekas kaum-kaum Nabi sebelum Nabi Muhammad, kaum Thamud, kaum Ad, masih ada itu di Saudi, namanya di daerah Al-Ula. Jadi daerah dulu di mana kaum Thamud, ya, atau Thamud atau Ad itu, yang wakanu yanhituna, yang memahat gunung itu kaum apa? Thamud berarti Ad, ya, kaum Ad yang gunung rumahnya tuh di gunung dipahat. Jadi gunung dipahat jadi rumah. Jadi tinggal kayak di bukit, dibuat bunker, dibuat kamar-kamar. Itu ada di Saudi. Kalau di sini mungkin di mana? Tempatnya pembuangnya PKI. Tahu PKI? Yang dulu banyak bunuh orang Islam lama. Ya. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li ashabihi, yakni lamma wasala al-hijra diyar Thamud, la tadkhulu ala haula'il mu'adzabin illa an takunu bakina, fa in lam takunu bakina fala tadkhulu alaihim la yusibukum ma asabahum, muttafaqun alaihi. Wa fi riwayatin qala lamma marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hijri qala la tadkhulu masakina alladhina zalamu anfusahum ayusibakum ma asabahum illa an takunu bakin. Thumma qanna'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu wa asra' as-sayra hatta ajaza al-wadi. Dari sahabat Ibnu Umar, siapa namanya Ibnu Umar? Abdullah Ibnu Umar. Apa kelebihan beliau atau biodata yang diketahui tentang Ibnu Umar? Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, putra dari Umar bin Khattab. Apa? Apa yang diketahui tentang Abdullah Ibnu Umar? Termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis juga, ribuan juga. Ya. Karena beliau anak muda, ya, anaknya sahabat Khalifah Umar, sehingga waktunya lebih kosong, banyak belajar. Apalagi kelebihannya? Ibnu Umar. Ibnu Umar ini sahabat yang paling ingin meniru Rasulullah SAW. Rasulullah pernah berhenti parkir ontanya di mana, ikut parkir di situ, walaupun nggak perlu. Rasulullah pernah turun, mana Rasulullah pernah buang air, walaupun dia nggak kebelet, ikut turun, buang air di situ juga, biar pernah seperti Rasulullah. Saking ingin
meniru Rasulullah. Ini sahabat Ibnu Umar, tapi beliau nggak maksakan orang lain, dirinya sendiri saja. Di mana Rasulullah pernah buang air, dia ikut buang air di situ. Di mana Rasulullah pernah parkir, orang tanya, padahal nggak ada keperluan, ikut parkir. Biar niru Rasulullah aja, cari berkahnya. Sangat ingin meniru, tapi Rasulullah beliau nggak ngajak-ngajak sahabat yang lain. Ya, nggak masalah seperti itu ya. Baik. Apa kata beliau? Anna Rasulullah SAW qala, Rasulullah SAW pernah bersabda li ashabihi, kepada para sahabat beliau yang bersama beliau, yakni yaitu lamma wasalul hijra, ketika sampai di daerah al-hijr. Yang saya maksud tadi Samud ya, bukan Ad ternyata di sini. Yakni diyar Samud, yang dimaksud adalah daerahnya diyar, rumahnya, tempat tinggalnya kaum Samud. La tadkhulu ala haula'il mu'adzabin, kata Rasulullah, kalian jangan masuk ke rumah orang-orang yang diberi azab itu, yang diazab itu, mu'adzabin. Kecuali apa? Boleh masuk illa an takunu bakin, boleh masuk tapi sambil nangis. Illa, kecuali an takunu, kalian dalam keadaan bakin. Bakin satu orang, kalau jamak bakin, bakuna. Baka yabki, menangis ya. Jadi kalau ke tempat yang bekas azab ya, atau kuburan orang-orang zalim, tahu di situ tempat-tempat orang zalim, kalau kita lewat ya sambil, bukan malah senang, ketawa-tawa ya. Fa illam takunu bakin, jika kalian tidak bisa menangis, tidak bisa sambil menangis, fala tad'uhu alaihim, jangan masuk, jangan lewati situ, jangan masuk ke wilayah itu. Khawatir apa? La yusibukum, agar tidak menimpa kalian ma asabahum, apa yang telah menimpa mereka. Ya. Jadi kalau kita ke tempat-tempat yang ya zalim ya, tempat-tempat yang enggak jelas itu ya, kalau ke tempat yang dianggap apa? Sengit ya. Kata orang Madura sengit. Apa tuh? Sengit atau apa sengit? Angker, berit. Apa itu? Bahasa Indonesianya apa berit? Angker, katanya ada setannya, ada apanya. Itu kata orang Madura berit, sengit. Tempat-tempat yang jarang didatangin orang. Arafah, kalau sekarang nggak ada orang di Arafah. Kemarin tanggal 9 jutaan orang. Sekarang hilang semua kan? Nggak ada penghuninya di Arafah itu. Makanya diingatkan, kalau tempat-tempat yang seperti itu hanya ditinggal sekali-kali, itu kadang yang ninggatin setelah jemaah haji pergi, siapa yang nempati? Makhluk-makhluk halus kadang kan. Banyak kasus waktu saya membimbing jemaah haji tenaga kerja dari Saudi, dari Riyadh. Ibu-ibunya habis pulang dari Arafah tuh banyak yang kesurupan. Dari Arafah banyak yang kesurupan. Kadang yang punya apa-apa itu biasanya susu apa itu? Ya, punya jin-jin itu biasanya pulangnya kadang, apalagi mungkin pas datang bulan lagi kondisi lemah. Makanya kalau kita masuk tempat yang baru asing, jangan lupa doanya bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Apalagi a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jadi kalau kita memang di tempat yang ya, biasanya kan itu kenapa tempatnya dulu orang buang mayat, karena ada istilahnya ya. Berarti kan tempat nggak benar. Jangan lupa. Kalau masuk situ pun harus jangan lupa doa. Ini tempat-tempat yang dulu disiksa, diazab. Kaum Nabi Lut dibalik. Ini al-Hijr ini antara Madinah dengan Yordan ya, ke arah Al-Ula, ke arah Yordan kalau sekarang. Saya belum sampai. Waktu itu mau ke sana ditutup. Nah, belum pernah sampai. Kalau ke Badar saya sudah sampai, ke Khaybar saya sudah sampai. Masih ada bentengnya di Khaybar itu. Kalau Badar sudah tinggal tempatnya saja. Badar itu dari Madinah kurang lebih 150 kilo. Kalau ke Khaybarnya 300 kilo, berarti separuhnya lagi. Setelah Badar baru Khaybar. Ya. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, qala Rasulullah Ibnu Umar berkata, lamma marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Hijr,
ketika Rasulullah SAW melewati Hijr. Hijr ini suku apa? Wilayahnya suku Thamud. Sekarang disebut Mantiqatul Ula, wilayah Al-Ula. Ya, dari Madinah ke arah Yordan, kurang lebih seperti itu ya. Beliau bersabda, qala la tadkhulu masakin, jangan masuki tempat-tempat tinggal alladzina zalamu anfusahum, orang-orang yang mendolimi diri mereka. Kenapa? Khawatir ayusibakum, menimpa kalian ma asabahum, yang siksa yang menimpa mereka. Ya, illa antakunu bakin, kecuali kalian dalam keadaan menangis. Tsumma qanna'a Rasulullah sallallahu ra'sahu. Kemudian Rasulullah karena harus lewat menutupi wajahnya dengan ritok, dengan tutup. Sambil lewat sambil nutup sampai ya. Wa asru as-sayd, dan bukan santai. Bukan pelan-pelan, jalan dengan cepat. Hatta ajazal wadi, sampai melewati daerah tersebut. Ya, jadi kalau daerah-daerah yang bekas adab atau di situ kuburan orang-orang dolim, jangan masuk. Kalaupun terpaksa harus lewat, masuk dalam keadaan sedih, menangis, dan jangan lembet-lembet, jalannya cepat. Wadih? Baik, naktafi bihadzal qadar. Insyaallah al-usbu'ul qadim naqra kitaban jadidan, yakni kitab Adabis Safar. Jazakumullah khairan wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.